Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Melva. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya, Ibu ingin tanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak pintar kelas 2? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Nah, silahkan anak-anak membuka buku temanya. Silahkan kalian buka halaman 29. Nah, di sini ada sebuah teks. Kita baca bersama. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, apa isi dari teks di atas? Bagaimana pendapat anak-anak terhadap isi teks tersebut? Oke, kita bahas bersama ya. Anak-anak, halaman rumah yang kumuh itu harus kita bersihkan. Terkadang halaman rumah itu jarang diperhatikan, sehingga banyak sampah yang berserakan di halaman rumah. Lalu tanaman juga jarang disiram, sehingga tanaman tersebut jadi mati, gitu, menjadi kering dan halaman rumahnya menjadi kumuh. Nah, anak-anak harus membersihkan nih halaman rumah anak-anak. Seperti itu agar terlihat rapi dan asri. Sampah-sampahnya juga harus kita sapu dan kita buang ke tempat sampah. Nah, jika anak-anak bisa melakukan daur ulang, nah sampah itu dapat didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Semisal sampah plastik, banyak kerajinan-kerajinan yang bisa dibuat dari sampah plastik. Kemudian jika sampah tanaman itu bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Seperti itu. Nah, jika di rumah anak-anak ada tanaman, kita juga harus rajin menyiramnya dan menyusun pot bunga agar terlihat rapi. Seperti itu ya. Di sini anak-anak ibu, apakah sudah membersihkan halaman rumah? Siapa yang sering membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah? Hebat ya, kita harus membantu orang tua kita untuk membersihkan halaman rumah. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Gambar apa ya? Wah, banyak daun berserakan. Kemudian ada apa lagi? Ada sampah-sampah juga ya. Tempat sampahnya jatuh dan sampahnya berserakan. Ini merupakan halaman rumah yang kotor atau kumuh. Nah, silahkan anak-anak tuliskan hasil pengamatan kalian dalam bentuk laporan sederhana. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Nah, biasanya sampah-sampah yang berserakan itu seperti potongan kertas maupun kemasan makanan, seperti kemasan coklat atau ciki dan lain-lainnya.
itu yang biasa berserakan di halaman. Coba kita lihat bentuk dari potongan kertas. Nah, bentuk potongan kertas itu seperti bangun datar, jajar genjang. Nah, jajar genjang memiliki banyak sisi sebanyak 4, sudut 4, dan banyak titik sudutnya pun 4. Maka jajar genjang merupakan bangun datar berbentuk segi 4. Seperti itu. Sampai sini paham? Selanjutnya kemasan makanan atau yang berbentuk persegi panjang. Kita lihat banyak sisi dari persegi panjang itu ada 4. Kemudian banyak sudutnya pun ada 4. Dan banyak titik sudut ada 4. Oke, sisi itu yang mana sih, Bu? Atau sudut yang mana ya? Nah, mari kita pelajari. Nah, sisi adalah seperti itu ya, yang ditunjuk pada gambar. Kemudian sudut adalah itu. Dan titik sudut adalah yang itu. Pertemuan dari sisi dan sisinya. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan contohkan untuk bangun datar segitiga. Sisinya yang mana saja ya? Nah, ini ada 1, 2, 3. Maka sisinya ada 3. Kemudian sudutnya yang mana saja? Nah, ini, lalu ini, dan ini. Maka sudutnya pun ada 3. Lalu titik sudutnya yang mana? Nah, itu. Kemudian itu. Dan itu. Maka titik sudutnya pun ada 3. Nah, segitiga berarti termasuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga, bukan segi 4. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini silahkan anak-anak latihan. Di sini ada 5 gambar. Kalian bisa tulis pada buku tulis kalian. Dihitung berapa banyak sisinya, kemudian sudutnya, dan titik sudutnya. Kalian tentukan yang mana dan ada berapa. Lalu, kalian kelompokkan juga. Bangun datar nomor 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dalam bangun datar berbentuk segi 4 atau segitiga. Nah, hasilnya kalian buat di gambar di tabel seperti ini. Oke. Kan tadi kalian sudah gambar bangun datarnya 1 sampai 5. Kemudian kalian hitung sisi, sudut, dan titik sudut. Kemudian kalian isikan hasilnya di tabel berikut. Kemudian juga kalian kelompokkan 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dalam bangun datar yang berbentuk segi 4 atau berbentuk segitiga. Ini misal bangun datar yang nomor 1 tadi. Itu termasuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga. Kemudian kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5 pada soal yang tadi itu termasuk bangun datar berbentuk apa? Segi 4 atau segitiga. Seperti itu ya. Nah, jika ada yang masih belum dipahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu Melva. Jangan lupa untuk mengerjakannya secara mandiri. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau keluarga di rumah untuk membimbing kalian belajar. Sekian video pembelajaran dari Ibu Melva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.